slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengaku sangat senang bisa turut serta dalam parade MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, yang digelar di Kota Mataram, Lombok, pada Rabu, 25 September 2024. Ia senang bisa kembali bertemu dengan fans Indonesia, khususnya anak-anak kecil. Marquez baru tiba di Lombok hari ini setelah berangkat dari Spanyol. Ia pun baru bergabung dengan parade ini di tengah-tengah perjalanan akibat penerbangan pesawatnya sempat tertunda. Meski begitu, ia tetap disambut meriah oleh para fans MotoGP yang memadati ruas-ruas jalan Kota Mataram. Para pembalap memulai parade pada pukul 16 WITA di depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik menuju arah barat dan finish di Teras Udayana. Para pembalap ini diarak menggunakan mobil trailer Mandalika agar masyarakat bisa lebih leluasa menyapa mereka secara langsung. Saya datang terlambat tapi semuanya baik-baik saja. Penerbangan saya sempat ditunda. Ada banyak orang di sini. Seperti yang kita tahu, MotoGP sangat populer di Indonesia. Rasanya menyenangkan bisa bertemu anak-anak kecil, karena mereka akan jadi generasi baru penggemar MotoGP, ujar Marquez. Jadi, saya merasa senang bisa berada di sini untuk bertemu mereka. Saya memang tidak ikut parade sejak start, dan baru bergabung di tengah-tengah, tetapi sungguh menakjubkan melihat betapa senangnya mereka, lanjut 8 kali juara dunia. Pembalap Ducati Lenovo Team yang baru saja merebut kemenangan di MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan lalu, Enea Bastianini, juga mengaku sangat terheran-heran melihat jalanan Kota Mataram dipenuhi orang yang ingin menyapa para rider. Sungguh menakjubkan. Luar biasa. Saya bahkan tak bisa melihat tempat kami berhenti. Saya baik-baik saja, tapi saya belum tidur dengan cukup. Meski sedang jet lag, pasti kondisi saya akan membaik, pungkas juara dunia Moto2 2020 ini. Di sisi lain, pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai tak lagi memiliki banyak peluang untuk bisa menjuarai MotoGP 2024. MotoGP 2024 akan melangsungkan balapan ke-15 pada akhir pekan ini di sirkuit Mandalika, Indonesia, di mana Marc Marquez beraksi. Sementara itu, Aleix Espargaro begitu gembira menatap MotoGP Mandalika 2024 Pertamina Grand Prix dengan menyebut Lombok, Indonesia sebagai surga. Hal itu disampaikan Aleix melalui akun media sosial Instagram miliknya, Selasa. Pembalap asal Spanyol ini membagikan 4 foto sedang berada di Kepulauan Gili. Halo Indonesia, kami sudah kembali di surga. Back to the paradise, tulis Aleix sebagai keterangan foto yang ia unggah saat menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Barat. Aleix memang merupakan pembalap yang selalu antusias saat balapan di Mandalika. Sejak 2022, Aleix selalu membagikan pengalaman pribadinya menikmati alam Lombok. Pembalap Aprilia ini sengaja datang cepat ke Lombok untuk adaptasi. Aleix yang saat ini berada di peringkat ke-8 MotoGP 2024 ingin meraih poin tertinggi di Mandalika. Bagi Aleix, GP Mandalika juga terbilang ramah. Pada 2022 Aleix menempati peringkat ke-9. Adapun pada GP Mandalika 2023, pebalap 35 tahun ini berada di urutan ke-10. Sebelumnya dalam balapan di Emilia-Romagna, Aleix menempati posisi ke-8. Ini membuat Aleix antusias menatap GP Mandalika 2024, dengan harapan bisa finish lebih baik. Di sisi lain, rider berusia 35 tahun itu memang dikenal gemar mengabadikan momennya di Indonesia seperti yang kerap dilakukannya pada balapan tahun-tahun sebelumnya di sirkuit Mandalika. Espargaro juga dikenal sebagai sosok yang hangat karena sering berinteraksi dengan warga sekitar. Rider berusia 35 tahun itu memang dikenal gemar mengabadikan momennya di Indonesia seperti yang kerap dilakukannya pada balapan tahun-tahun sebelumnya di sirkuit Mandalika.
Espargaro juga dikenal sebagai sosok yang hangat karena sering berinteraksi dengan warga sekitar. Tidak hanya itu, Espargaro pun turut menikmati keindahan alam NTB dengan berjalan-jalan keliling. Menyusul rider lain, giliran Marc Marquez yang tiba di Lombok, NTB jelang MotoGP Mandalika 2024. Para fans pasti berharap, Baby Alien bisa naik podium. Dari postingan medsos MotoGP, Marc Marquez diketahui sudah tiba di Bandara Internasional Lombok, NTB. Para fans pun mengerumuni rider Gresini Racing tersebut. Marc Marquez menyusul para rider MotoGP lainnya yang sudah tiba di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2024. Aleix Espargaro, Jorge Martin, sampai saudaranya Alex Marquez sudah duluan tiba. Marc Marquez sebelumnya 2 kali gagal finish di MotoGP Mandalika, semasa masih berseragam Honda. The Baby Alien 2 kali jatuh, sampai pernah gegar otak ringan. Kini sudah berbeda, Marquez sedang panas-panasnya. Marc Marquez naik podium dan jadi kampiun di MotoGP Aragon serta di MotoGP San Marino. Marquez finish ketiga di MotoGP Emilia-Romagna. Di sisi lain, Marc Marquez tidak terkejut karena tidak mampu memperjuangkan kemenangan pada hari Minggu di Misano. Mengingat bahwa ia membutuhkan kondisi yang tidak lazim untuk bisa berbaur dengan kondisi terbaik musim ini, ia berangkat ke Asia, terombang-ambing antara moderasi dan oportunisme. Meskipun dia sendiri yang mengantongi poin besar di Grand Prix Emilia-Romagna, kemenangan yang diraih Enea Bastianini pada hari Minggu berarti bagi Marc Marquez bahwa dia telah turun kembali ke posisi keempat dalam kejuaraan, untuk 1 poin kecil. Meskipun ia baru-baru ini kembali ke lingkaran pemenang, menang 2 kali, terutama 2,5 minggu lalu di sirkuit yang sama. Ia sekali lagi mengurangi ekspektasi yang diberikan padanya dalam perburuan gelar. Tentu saja, tertinggal 60 poin dari pemuncak klasemen umum bukanlah hal yang menghalangi mengingat masih ada 6 Grand Prix yang harus diperebutkan. Namun pembalap Spanyol itu ingin bersikap realistis. Sepanjang tahun memang seperti itu, terutama di paruh kedua musim ini. Memang benar saya memenangkan 2 balapan, tapi dalam kondisi yang aneh, ujarnya, Minggu. Akhir pekan ini cengkramannya sangat bagus. Sementara itu, bagi Enea Bastianini, hanya dia dan Jorge Martin yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari Minggu, di lap terakhir GP Emilia-Romagna. Ketika upaya menyalipnya menyebabkan kontak dan pembalap Spanyol itu keluar jalur. Jika Jorge Martin dengan hati-hati menghindari perdebatan dengan Enea Bastianini pada hari Minggu, kekesalannya terlihat jelas pada saat-saat setelah balapan. Jauh dari kampanye anti kata-kata kotor yang saat ini sedang heboh di F1, pembalap Spanyol itu malah memperbanyak umpatan di ruang sejuk. Setelah sudah diperhatikan dengan hormat saat melintasi garis finish. Belakangan, dia dengan tegas tetap memakai masker sepanjang konferensi pers. Percaya bahwa serangan lawannya telah melampaui batas, ia hanya menunjukkan bahwa ia tidak akan ragu untuk mengadopsi jenis mengemudi yang sama di balapan mendatang, jika diperlukan. Bastianini sendiri membela diri dengan menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan lain selain mencoba menyalip di tikungan sempit tersebut, di awal lap terakhir balapan. Dia sudah mencari celah sebelumnya, sia-sia. Ketika Anda memiliki peluang untuk menang, Anda harus melakukannya.